warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran fikih ya. Pada kesempatan kali ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang konsep dasar mudharabah. Baik, Ibu akan jelaskan tentang pengertian dari mudharabah ya. Jadi mudharabah itu adalah salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dengan seseorang dengan bagi hasil yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Kemudian, istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya mudharabah dengan suatu mudharabah atau kirodah. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut, mudharabah dan kirodah juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi, mudharabah berasal dari kata ad-darab, dari variasi dan wazan fiil doroba yadrobu dorban yang berarti yaitu memukul dan berjalan. Kemudian secara istilah mudharabah itu adalah menyerahkan modal kepada seorang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase ataupun keuntungan. Jadi istilah lain dari mudharabah itu adalah menyerahkan modal kepada seseorang yang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah landasan hukum. Landasan hukum daripada mudharabah itu sendiri adalah yang pertama itu adalah Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Muzammil yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian yang kedua itu dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah kata syaribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan ataupun usaha. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Muzammil. Kemudian landasan dari mudharabah itu sendiri yang kedua itu adalah hadis. Di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Suhaib, yang artinya itu Nabi SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah. Berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirodah ataupun memberi modal kepada orang lain. Kemudian dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada lagi ya dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Abbas bin Abdullah Muttalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharabahnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak mengurangi lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya itu dilanggar, ia mudharib harus menangguhkannya resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkan. Hadis riwayat Darutani. Kemudian yang ketiga itu ada ijma dan qiyas. Adapun ijma dalam mudharabah
yaitu adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta ya anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Kemudian kias ya dengan al-musaqah menyuruh seorang untuk mengelola kebun. Selain itu, di antara manusia ada yang miskin dan ada yang pula yang kaya. Sedangkan banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dan dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka itu saling bermanfaat. Kemudian rukun syarat mudharabah. Yang pertama itu rukun mudharabah. Rukun mudharabah memiliki beberapa rukun. Yang para ulama berpendapat bahwasanya mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari rasul mal ataupun modal. Yang pertama itu rasul mal ataupun modal, al-mal bentuk usaha, keuntungan, akidain pihak yang berakad. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, rukun mudharabah ada 6. Yang pertama itu ada pemilik dana, yang kedua pengelola, yang ketiga itu ijab qabul, yang keempat modal, kemudian kelima itu perkeran ataupun amal, yang keenam itu keuntungan ataupun nisbah. Sudah bisa dipahami? Sudah ya. Adapun syarat dari mudharabah. Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun. Rukun mudharabah itu sendiri adalah syarat sah mudharabah, yaitu harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu syahibul mal dan mudharib. Yang kedua itu sikhat ataupun ijab qabul. Yang ketiga modal. Yang keempat nisbah ataupun keuntungan. Yang kelima adalah pekerja ataupun usaha. Kemudian ada jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah yang pertama adalah mudharabah mudhalab, yaitu mudharabah tanpa syarat. Tanpa syarat, bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah itu dibagi menjadi beberapa, ya. Itu yang pertama itu mudharabah muqayyadah on pledge share. Tiga. Jadi itu ya syarat-syarat ataupun dari rukun mudharabah. Ketika kita melakukan mudharabah, yang pertama itu harus adanya memiliki dana, ya. Ketika kita akan melakukan mudharabah, yang pertama itu rukunnya itu adalah dana, yang kedua adalah pengelolaan, yang ketiga ijab, ya, yang keempat modal, kemudian ada amal dan keuntungan dan nisbah. Ada juga tadi
tadi Ibu jelaskan tentang hadis-hadis ataupun Al-Quran. Itu adalah merupakan landasan daripada hukum mudharabah ya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma. Itu merupakan landasan daripada mudharabah itu sendiri. Kemudian dari definisi yang Ibu sampaikan tadi itu dapat disimpulkan bahwasanya pengertian daripada mudharabah itu sendiri adalah yaitu akad yang dilakukan oleh sohibul mal. Sohibul mal itu sohibul mal dengan mudharabah untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan, dengan pembagian keuntungan yang sesuai kesepakatan. Keuntungannya yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisab. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian ya, jika kita sudah bekerja sama, kemudian usaha kita mengalami kerugian, nah maka kerugian itu ditanggung oleh sohibul mal. Sohibul mal itu yang memberikan modal kepada si yang mengelola itu ya, ditanggung oleh sohibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian madrib. Namun jika kerugian itu dilakukan karena kelalaian madrib atau yang menjalankan usaha itu, maka mudarib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Baik, mungkin itu saja ya penjelasan atau pemaparan daripada pengertian mudharabah. Jadi Ibu minta kalian untuk melihat link ya yang Ibu sudah bagikan di link Google Meet ini ya. Jadi teman-teman membacanya lagi, kemudian menganalisis, dan nanti kita di pertemuan selanjutnya Ibu akan tanyakan satu persatu tentang materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian ya pemaparan dari pengertian dari mudharabah. Semoga kita semua bisa memahami tentang apa mudharabah itu ya, dan kita bisa mempraktekkan ke dalam lingkungan kita sehari-hari. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Jika ada kekurangan Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.